Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aplen. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi inspirasi atau tips untuk memperbanyak aglonema dengan cara cacah. Jadi kalau biasanya saya menggunakan sistem split, jadi nunggu dia bertunas baru potong ya, seperti yang di belakang ini. Biasanya saat tumbuh-tumbuh tunas seperti ini baru saya potong-potong, itu namanya teknis split. Nah, untuk kali ini, spesial hari ini saya mau berbagi tips perbanyak aglonema dengan cara cacah batang. Nah, ini sebelum kita lanjut ke proses atau teknis cacah aglonemanya, ini saya sudah ada aglonemanya. Ini Pride of Sumatra ya teman-teman. Ini jenis Pride of Sumatra atau yang suka disebut dengan Red Sumatra. Jadi aslinya namanya itu Pride of Sumatra ya ini. Jadi kadang ada yang biar mudah mungkin atau biar simple jadi Red Sumatra. Aslinya Pride of Sumatra. Nah, ini ya teman-teman, ini aglonema, salah satu aglonema kesayangan saya. Ini tadinya banyak banget daunnya. Nanti saya tunjukin atau saya sertakan di video fotonya. Bagus banget, dan itu juga sudah muncul beberapa anaknya. Nah, berhubung karena ini saya dapat musibah lah ya teman-teman, bisa dikatakan musibah atau ujian ya. Sebenarnya saya nggak mau posting atau nggak mau publikasikan, tapi ini hanya sebatas cerita. Nah, tadi juga ini pas hilangnya saya nggak pernah posting. Jadi teman-teman, ini Pride of Sumatra saya kejadiannya pernah diambil orang ya, mungkin karena butuh ya teman-teman. Jadi ini diambil sama orang bersama, ada beberapa, 2 crimson ya waktu itu ya teman-teman. Ini jenis Kalat ya, crimson. Jadi crimsonnya 2 pot sama Pride of Sumatra saya yang saya tadi tunjukin itu 1 pot bawa 1 anak ya. 1 anaknya udah saya ambil, 1 anaknya masih tertinggal. Nah, jadi maaf ya teman-teman, jadi ini hanya sedikit cerita dan sedikit pengalaman ya, pengalaman untuk saya, jadi tidak bermaksud. Nah, setelah waktu itu diambil, saya sebenarnya udah ikhlas, udah ya nggak apa-apa, mungkin butuh, dan saya berharap semoga yang ngambil ini memang bermanfaat nanti untuk orang yang ngambilnya, bisa dibuat untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya teman-teman. Tapi beberapa hari kemudian, kalau nggak salah 5 hari kemudian, qadarullah ya teman-teman, ini balik dengan sendirinya. Ini kondisi sudah layu, sudah rusak, masih utuh daunnya waktu itu, tapi sudah saya buangin karena memang kondisi rusak parah. Nah, itu dikembaliin sama orangnya di belakang mobil. Jadi saya kalau di toko, parkir mobil di depan toko bunga saya, itu yang nemuin suami saya ada posisi persis di belakang mobil. Nah, ini kondisi tidak ada pot ya teman-teman diambilnya. Jadi teman-teman, sekali lagi, daripada kondisinya seperti ini jelek ya, jadi lebih baik kita sekalian perbanyak atau sekalian kita cacah. Ini ya teman-teman, salah satu umbi apa bonggol ya,
Calathea crimsonnya ini yang 2 pot ya, ini 1 sama 2. Jadi ini saya berharap mudah-mudahan masih bisa hidup atau masih bisa tumbuh. Nah ini persis saya tumpangin di Pride of Sumatranya. Ini tiga pot ini yang hilang waktu itu. Ini biasanya untuk Calathea, jenis Calathea seperti ini memang nanti akan tumbuh lagi, tapi agak lama nggak apa-apa, kita simpen. Nah, kita sama-sama doakan yang waktu itu ngambilnya ini dapat dilimpahkan rahmat atau dilimpahkan rezeki dari sumber rezeki yang lain ya teman-teman. Alhamdulillah, meskipun keadaannya rusak, tapi alhamdulillah bisa balik lagi, masih bisa kita manfaatkan. Oke, lanjut ke tujuan utamanya adalah teknis cacah pada aglonema. Sebelum kita cacah aglonemanya, ini kita ambil dulu. Ini juga sama ya teman-teman. Kalau ini barang nemu ya teman-teman, barang nemu barangnya sendiri gitu. Ini nggak tahu, mungkin karena kelupaan nyiram atau gimana, tiba-tiba rontok semua daunnya. Jadi nanti kita perbanyak juga bareng Pride of Sumatra. Nah ini ya teman-teman, cukup besar ya ini teman-teman. Ini tadi akarnya banyak banget, tapi sama suami saya udah dipotong-potong. Ini sebenarnya udah mulai tumbuh akar baru ya teman-teman, tapi kasihan kondisinya udah rusak parah. Dan waktu itu juga nyilangin bijinya atau bunga tongkolnya, itu sebenarnya potensi untuk jadi, tapi karena stres jadi nggak jadi ya teman-teman. Nah ini selain dari kita siapkan bahannya, ini bahannya untuk yang kita cacah, kita siapkan dulu fungisida. Fungisida itu adalah bahan protektif ya. Nih fungisida ini untuk mencegah busuk pada cacahan aglonema. Nah ini saya juga udah siapkan air. Nanti kita fungisidanya cukup dibuat seperti pasta atau odol ya teman-teman. Jadi enggak encer juga enggak kental, untuk ngolesin bekas potongannya. Nah tidak lupa ini ada pisau untuk motong atau untuk nyacahnya. Ini pisaunya bukan pisau dapur ya teman-teman, ini pisau khusus untuk motong-motong tanaman saya ya di kebun atau di toko bunga. Nah sebelum kita cacah, kita usahakan dibersihkan terlebih dahulu atau dicuci. Nah tunggu sebentar ya teman-teman, saya proses cuci dulu ini ya aglonemanya. Nah ini udah saya cuci ya teman-teman, sudah bersih. Ini saya keringkan dulu pakai tisu, jadi biar nggak basah ya teman-teman. Nah ini untuk mengurangi akarnya ya teman-teman. Ini kita potong, ini bisa kita lihat ya teman-teman, ini bisa di zoom ya, bisa dilihat. Ini sebenarnya udah mulai tumbuh tunas-tunas baru ya teman-teman nih, calon anakan-anakan. Ini juga dulunya sebelum diambil sama orang, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Udah pernah punya anak 8 sama atas kemarin 9. Udah pernah punya anak 9. Nah, jadi biasanya saya sistemnya ketika sudah tumbuh tunas baru saya potong ya. Nah, kali ini saya mau cacah ya. Kalau yang tunas sistem itu split, kalau yang kali ini cacah. Nah, sebenarnya ya ini
cara kita cacahnya diperhatikan mata tunasnya ya teman-teman. Nih ini mata tunas ya teman-teman, atau ruas. Nah ini kan tumbuh tunasnya itu ada di bagian ruas-ruas atau mata tunasnya ya, seperti ini. Ini sebenarnya hanya dengan mata tunas 2-3 itu bisa, tapi saya nanti akan menggunakan 5 mata ruas, jadi lebih aman. Nih kita langsung praktek aja ya teman-teman. Nih bisa dilihat ya teman-teman, nih 1 2 3 4 5. Jadi nanti saya potong dari bagian sini. Diperhatikan ya teman-teman, mata tunasnya khawatirnya nanti kepotong ya, sayang. Nah ini kan udah kelihatan mata tunasnya seperti ini. Bisa ya teman-teman, bisa hanya dengan 2 seperti ini ya, bisa. Nah 2 seperti ini. Ini juga saya mau sedang aja ya. Nah ini nanti kita buang bunganya karena memang nggak jadi nanti nggak terlalu stres. Ini nanti kita potong seperti ini cukup ya, segini aja ya teman-teman. Nanti kita pakai sistem sungkup atau proses sungkup. Nah ini kalau dirasa masih terlalu besar bisa kita potong lagi. Nah ini ada mata tunasnya ya teman-teman, nih mata tunas, ini juga ada mata tunas. Ini kita potong aja lagi. Nah ini yang jenis lipstick teman-teman. Nah ini kalau untuk yang lipstick ini karena ruasnya jauh-jauh atau mata tunasnya jaraknya jauh-jauh, jadi saya potongnya pendek-pendek nggak apa-apa. Nah seperti ini. Nah teman-teman, setelah kita udah potong-potong seperti ini tadi saya udah siapkan fungisida. Sebenarnya tanpa fungisida juga bisa, tapi ini untuk mencegah atau mengurangi angka kebusukan pada bonggol. Nah ini ya teman-teman, tadi mau ngomong bonggol aja kayaknya susah karena suka keliru antara umbi sama bonggol ya teman-teman. Ini bonggolnya. Ini kita kasih air secukupnya aja. Nah ini kayaknya kebanyakan teman-teman. Nah sedikit aja seperti ini, sehingga nanti teksturnya menjadi seperti pasta ya. Nah ini kita oles-oleskan ya teman-teman. Ini karena banyak getahnya, jadi saya lap dulu pakai tisu seperti ini ya teman-teman. Lap pakai tisu seperti ini, baru kita oles-oleskan ya. Kalau misalkan teman-teman semua punya kuas, bisa pakai kuas. Tapi kalau enggak, bisa menggunakan lidi seperti ini
bisa juga menggunakan tangan, tapi jangan lupa setelah itu cuci tangan ya, cuci tangan yang bersih. Nah, setelah nanti kita oles-oles seperti ini ya teman-teman, nanti kita tunggu sampai 1-2 jam. Kalau misalkan pengen cepat, bisa hanya dengan setengah jam. Intinya adalah nanti si fungisidanya ini kering ya teman-teman, jangan ditaruh di media masih dalam keadaan basah. Nah, kita oles-oles seperti ini. Ini bisa juga menggunakan obat merah ya teman-teman, tapi karena saya adanya fungisida, jadi saya pakainya fungisida. Nah, fungsinya sama aja. Jadi ibarat kalau, aduh, nyemplung teman-teman. Ibaratnya kalau manusia itu luka ya, teman-teman, luka. Jadi ini biar tidak infeksi. Nah, kalau untuk tanaman itu biar tidak busuk. Nah, kita oles-oles sampai semuanya ya, sampai selesai. Kita lap. Ini yang dikasih fungisidanya, ini khusus untuk yang bagian yang lukanya saja ya teman-teman, atau bagian bekas pemotongannya aja, tidak untuk semuanya. Tapi ada juga ya teman-teman, ada juga yang pakai sistem direndam. Jadi semuanya direndam dulu, diencerkan itu seujung sendok untuk 1 cup itu untuk direndam. Itu juga sama nanti kalau saya pengennya yang cepat, hanya dengan dioles cepat kering juga. Kalau misalkan yang di proses perendaman itu harus direndam dulu 15 menit baru dikeringkan ya. Saya lebih suka yang sistem oles seperti ini. Nah, ini juga waktu itu pas proses pemotongan atau split ya. Kalau ini karena split, karena waktu itu udah ada tunasnya, ini juga tuh jadi tidak busuk. Ini nggak apa-apa, kita kasih aja lagi. Nah, lebih baik untuk mencegah ya teman-teman. Sebenarnya tanpa dikasih seperti ini juga aman, tapi kadang kita nggak tahu medianya, barangkali ada bakteri atau kurang steril ya teman-teman. Ini juga yang bagian pucuknya sebelum kita tanam, sama kita olesi fungisida di bagian yang bekas potongannya aja, jadi tidak semua. Diolesinnya juga secukupnya biar enggak panas ya teman-teman. Nah, ini sudah saya olesin semua. Ini kita tunggu kisaran 15-20 menit saja sampai mengering ya teman-teman. Nah, saat sudah kering nanti kita tata atau kita tanam di media.
teman-teman, sebelum kita tanam-tanam, sebelum lanjut ke tanam di media, sambil nunggu ininya juga kering, sambil nunggu olesan fungisidanya kering, saya mau kasih lihat teman-teman semua hasil cacahan umbi saya waktu beberapa bulan yang lalu. Nah, waktu beberapa bulan yang lalu jarang ya teman-teman kalau saya proses cacah saya kasih tanggal, karena memang saya belum ada niatan untuk saya buat videonya. Jadi saya kalau belajar aja tanpa di publish atau tanpa di share di YouTube ya teman-teman. Jadi nanti untuk spesial yang ini nanti saya kasih tanggalnya. Nah, ini hasil yang waktu itu saya cacah seperti ini ya, cacah umbi, cacah bonggol seperti ini. Ini bisa kita cabut atau bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini tadinya penuh ya teman-teman, ini tadinya penuh. Ada juga yang memang saya ambil bagian tunasnya aja, itu karena memang ada sisa-sisa tunasnya yang masih pertumbuhannya masih kecil banget. Nah, ini sisanya yang waktu itu baru 1 daunan. Ini sekarang udah besar. Ini mau saya cabut ya teman-teman, mau kasih lihat. Nah, ini ya teman-teman, nih yang saya katakan biasanya itu tanpa dikasih fungisida juga bisa, tapi kadang menyebabkan busuk atau terjadinya kurang maksimal pertumbuhan pada tunas. Nah, ini ya hasilnya ya teman-teman, ini bisa dilihat. Ini mohon maaf ya untuk yang saat ini saya nggak kasih tanggal, jadi saya kurang paham berapa bulan proses cacah hingga sampai ke seperti ini. Nanti untuk yang ini saya sertakan tanggalnya. Jadi nanti ketika update hasilnya tahu seberapa lama ya teman-teman. Nah, ini ya waktu itu saya ambil bagian sininya, saya split karena bagian tunas yang sebelah sininya udah besar, sini masih kecil, jadi saya sisakan. Ini masih panjang ya teman-teman, saat itu saya ada yang panjang, ada yang pendek, jadi semua hasilnya bagus. Nih. Ini yang hanya dengan 2 mata tunas. Nih. Nih ya teman-teman. Nah, nih ya. Ini alhamdulillah udah habis, udah nggak ada sisa. Nah, ini juga kayaknya Snow White. Nah, kenapa untuk yang beberapa pohon ini saya sisakan, karena waktu itu masih kecil-kecil seperti ini. Ini yang jenis Snow White ya teman-teman. Ini jenis yang Snow White. Nah, waktu itu saya cacah bonggolan Snow White sama ini ada yang sebutnya Lulaiwan, ada juga yang sebutnya Big Roy, itu sama aja ya teman-teman. Ini nanti videonya biar nggak ada part-partnya, jadi nanti saya langsung bablasin satu video cara cacah dan hasilnya. Nih ya, ini teman-teman, nanti kita ke sana, ke tempat penataan aglonema saya, nanti bisa kita lihat hasil dari cacahan-cacahan bonggol aglonema saya. Nah, untuk teman-teman di rumah yang mau belajar cacah atau belajar split, itu usahakan untuk bahannya gunakan yang lokal-lokal aja dulu, seperti Big Roy, Lulaiwan, Tukocin. Itu tidak terlalu susah belajarnya. Ketika nanti udah berhasil seperti ini, udah bagus hasilnya, boleh
ke yang hibrid. Nah, itu seperti Aglonema Pride of Sumatra ini juga banyak yang bilang pertumbuhannya agak lama. Bukan susah, tapi agak lama ya teman-teman. Nah, biar teman-teman semua nggak penasaran, ayo ikutin saya lihat yang sudah saya pisah-pisah dari cacahan atau dari yang seperti ini. Yuk. Nah, ini ya hasilnya ya teman-teman. Ini yang jenis Lulaiwan atau Big Croy. Ini waktu itu saya cacah juga ya teman-teman. Ini hasilnya. Ini tergantung dengan kualitas bonggolnya ya teman-teman. Jadi ada yang pertumbuhannya memang cepat besar, ada yang enggak. Jadi kayak yang tadi saya tunjukin sama teman-teman yang belum saya pindah, itu sisa-sisaan yang tumbuh di bonggol. Jadi itu belakangan saya pindah. Ini udah seperti ini ya teman-teman, udah bagus nih yang Lulaiwan. Dan ini yang Snow White-nya. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau untuk seukuran baru belajar seperti saya, cocok untuk yang seperti ini. Ini juga sama, ini Cochin. Waktu itu juga ini bagian atasnya, dan ini dua bonggol bagian bawahnya jadinya seperti ini. Ini ya teman-teman. Nah, yang ini juga sama ya teman-teman. Ini berhubung karena peminat jenis lipstick ini di sini masih banyak, potensi lakunya masih tinggi. Jadi ini hanya sisa beberapa saja hasil dari cacahan bonggol saya ya. Ini kenapa lipstick ini unik ya teman-teman. Nih satu indukan seperti ini, tumbuhnya bisa pink, bisa juga yang merah. Jadi pink lipstick, red lipstick, kayak gitu ya teman-teman. Itu pemahaman saya. Nah, terus ini juga ada yang merah semua. Nih ya warnanya teman-teman, bisa merah semua. Ini bagus kalau mutasinya udah mencapai merah semua seperti ini. Nah, kalau yang ini Sultan Brunei. Nah, ini yang Sultan Brunei, ini warnanya kuning keemasan nanti ketika sudah tuanya, tapi ini masih anakan lah ya teman-teman. Ini karena anakan juga lumayan harganya. Nah, ini yang Pride of Sumatra. Nah, Pride of Sumatra ini ya teman-teman, ini hasil dari pemisahan atau splitan anakan yang tadi saya cacah-cacah bonggolnya, yang waktu itu sempat diambil sama orang ya teman-teman. Jadi ini sudah saya pisah. Tadinya ini 2 daun ya teman-teman, karena stres jadi satu daunnya rontok, tapi sudah ganti daun baru lagi. Jadi kembali ke 2 daun. Nah, itu ya teman-teman, cocok banget untuk teman-teman yang masih pemula atau masih belajar jenis-jenis ini untuk diperbanyak. Nah, inilah ya teman-teman hasil cacahan bonggolan Aglonema saya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah untuk teman-teman semua. Nih background. Nih kabel listrik ya teman-teman. Nah, itu tadi ya update hasil-hasil cacahan dari Aglonema saya. Nah, kali ini sudah kering ya teman-teman, udah waktunya atau saatnya kita pindahkan ke media tanam. Ini sudah kering ya, ketika kita pegang atau kita toel seperti ini udah tidak lengket di tangan atau sudah kering lah ya. Ini sudah saya siapkan media. Nah, ini ya teman-teman. Waktu itu ada yang protes, katanya, "Kak, kenapa potnya pada jelek-jelek, terus kenapa pada kotor-kotor?" Karena inilah ya, saya lebih suka untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau barang-barang yang sudah pernah dipakai. Jadi nggak harus baru ya teman-teman. Ini saya mau tata di sini. Nih ya teman-teman.
bisa dilihat cara tanamnya adalah diperhatikan mata tunasnya yang berpotensi untuk cepat tumbuh. Ini saya tanamnya hanya dengan setengah saja ya teman-teman. Nah, cara penanamannya adalah seperti ini. Dijejerin. Jadi nanti harapannya untuk tumbuh tunasnya itu lebih cepat dengan sistem dimiringin seperti ini. Dan nanti setiap bonggolnya tidak hanya tumbuh 1 atau 2, bahkan nanti bisa tumbuh sampai 4 sampai 5 tunas. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat sangat jelas ini tanamnya seperti ini, dimiringin, jadi enggak ditancap-tancap berdiri, karena nanti tunas-tunasnya itu tumbuhnya akan lebih banyak seperti ini. Nah ini enggak akan saya siram dulu, siramnya nanti setelah 3 hari atau 4 hari ke depan, karena ini memang tekstur tanahnya atau kelembaban tanahnya menurut saya udah cukup, jadi nggak perlu disiram dulu. Nah nanti cara penyiramannya setelah 3 hari ke depan itu cukup di spray saja ya teman-teman. Nah ini nanti saya mau pakai pot khusus kecil dulu ya teman-teman. Ini karena masih kecil. Ini yang harus diperhatikan juga adalah pot juga berpengaruh atau wadahnya ya teman-teman. Untuk aglonema itu kalau potnya terlalu besar, kondisi tanamannya masih kecil, itu nanti perkembangannya atau angka kebusukannya itu sangat tinggi karena akar belum terlalu banyak atau belum terlalu kuat. Dan kebanyakan juga ketika potnya terlalu besar itu yang banyak itu hanya akarnya aja ya teman-teman. Nah ini udah saya tanam, udah saya tata rapi. Nanti saya akan sungkup, ini sungkup pakai plastik bening. Dan ini juga kalau mau disungkup boleh, enggak disungkup juga boleh. Nah Kak, kalau misalkan nanti sudah ditata rapi seperti ini, apakah harus kena sinar matahari atau tidak? Nah kalau saya ini karena rata-rata ini adalah greenhouse dan full naungan, jadi saya taruhnya yang terkena sinar tapi tidak secara langsung, bisa juga di bawah rak-rakan ya untuk cara naruhnya. Nah teman-teman, sebenarnya saya juga punya cacahan keladi yang waktu itu saya olesin dengan fungisida. Yuk kita intip seperti apa bentuknya. Jadi sebenarnya nanti tanggal 28 saya akan update-nya, tapi ini mau nyontohin aglonema di keladi. Nah ini ya teman-teman, ini yang versi atau jenis keladinya ini tanggal 28 bulan 5 2021. Nanti niatnya saya akan update hasilnya tanggal 28 bulan ini ya, bulan 6. Tapi ini hanya nyontohin untuk hasil dari olesan fungisida. Ini bisa dilihat ya teman-teman, udah mulai muncul tunas. Nih bisa dilihat ya teman-teman, nih seperti ini. Bahkan ada yang sudah mulai tumbuh daun. Ini kemarin cacahan umbi, keladi Florida dan wayang, juga ada hibrid rabbit. Nah, maaf ya teman-teman, nih udah mulai muncul tunas ya teman-teman. Nih
Nih, rata-rata sudah muncul tunas. Nah, ini ya. Nah, ini tidak saya pendam ya, atau tidak saya timbun menggunakan media. Ini hanya setengahnya. Jadi setengahnya untuk proses tumbuh akar dan setengahnya masuk ke media. Oke ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu dia tadi tips proses cacahan aglonema ya. Ini yang suka teknis yang seperti ini yang suka saya pakai. Nah, untuk teman-teman di rumah yang mau coba yang biasa-biasa dulu, dan jangan terlalu pendek-pendek dulu motongnya, panjang-panjang aja, jadi tidak resiko untuk busuk. Nah, sekalipun busuk nanti masih bisa bagian tengah atau bagian yang tidak busuknya bisa diselamatkan, jangan terlalu pendek-pendek. Itu tadi ya teman-teman teknis pencacahan bonggol aglonema. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga berhasil. Oke teman-teman, apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau salah dalam bertutur kata, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Salam berkebun, salam bercocok tanam, semoga sukses. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.